Udah kamu air. Udah. Ya udah. Ini udah bisa ngomong kan? Enggak, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya perwakilan moderator dari kelompok 5 bersama Rahma Al-Awabin, Evita, Nova, dan Uswatun akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pertama yaitu pengertian warga negara. Warga negara menurut KBBI adalah penduduk sebagai warga sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebaginya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara tersebut. Adapun menurut para ahli, menurut Ashikam Dalam Winarno, warga negara merupakan terjemahan dari warga negara dari citizen yang memiliki arti anggota komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Warga negara juga diartikan sebagai anggota yang memiliki kedudukan terhadap negaranya dan mempunyai hubungan dan kewajiban. Kemudian ada pengertian kewarganegaraan. Menurut KBBI, kewarganegaraan adalah bagian dari konsep negara, yaitu warga di suatu kota atau kabupaten disebut warga kota atau warga kabupaten, dan keduanya merupakan satuan politik dalam otonomi daerah. Kewarganegaraan menjadi hal yang penting karena masing-masing satuannya politik akan memberikan hak yang berbeda-beda bagi warga negaranya. Adapun kewarganegaraan menurut Aristoteles juga kewarganegaraan menurut Aristoteles juga melihat apakah warga negara itu timbul secara alami atau benar-benar merupakan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh Aristoteles yang memberikan contoh bagaimana perubahan terjadi pada warga Athena. Dengan demikian, kewarganegaraan dapat diartikan sebagai hubungan dengan negara manapun yang menyiaratkan kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang hubungannya dengan negara. Kemudian akan dijelaskan kepada rekan saya. Yang B, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak biasanya merupakan hal yang harus diterima seseorang setelah memenuhi kewajibannya. Padahal kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki legitimasi masyarakat atau negara terhadap negara diatur dalam Undang-Undang 1945 dan undang-undang lain yang merupakan lanjutan dari Undang-Undang Dasar 1945. Hak sipil adalah hak warga negara untuk berbuat sesuatu menurut peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara adalah hak istimewa yang mengharuskan warga negara diperlakukan sesuai dengan hak istimewa tersebut. Ada pula istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Istilah ini mencakup 3 hal. Yang pertama, peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakatan. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Yang C yaitu kedudukan warga negara dalam negara. Hubungan warga negara dengan negara diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban di hadapan negara. Di sisi lain, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Oleh karena itu, warga negara dan negara berada dalam hubungan yang setara. Hubungan warga negara dengan negara bersifat istimewa karena masyarakat yang menjadi warga negara memiliki hubungan timbal balik. Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak. Yang D, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara atas negara diatur oleh Undang-Undang 1945 dan berbagai ketentuan lain yang diturunkan dari hak-hak umum 1945. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban tersebut meliputi yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak rakyat untuk membela negaranya. Yang kedua, hak membela negara. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Selain itu, pasal 30 ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Yang ketiga, hak berpendapat yang menyatakan bahwa kebebasan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang keempat, hak kebebasan beragama dan beribadah menurut keyakinannya. Yang kelima, hak memperoleh pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945, 31 ayat 1 dan 2. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Yang keenam, hak mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, menjamin kebebasan rakyat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang ketujuh, hak ekonomi atau hak atas jaminan sosial. Yang kedelapan, hak untuk mendapat jaminan keadilan sosial. Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia antara lain yang pertama, menaati hukum dan pemerintah pasal 27 ayat 1. Yang kedua, membela negara seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tertulis. Yang ketiga, upaya pertahanan negara seperti yang sudah dituliskan pada pasal 30 ayat Undang-Undang 1945. Adapun hak dan kewajiban warga negara dalam hubungannya seperti yang pertama, hak dan kewajiban negara pada bidang pendidikan. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara pada bidang pertahanan. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara pada bidang politik. Pemerintah berkewajiban melaksanakan hak dan kesejahteraan seluruh rakyat berdasarkan asas sentralisasi dan desentralisasi. Kedua asas ini tidak bisa dianggap dikotomis, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945, tegaskan bahwa karena negara Indonesia adalah negara kesatuan, juga tidak ada daerah di sekitar Indonesia yang terdiri dari negara bagian. Daerah provinsi dan daerah
Provinsi juga dibagi menjadi daerah yang lebih kecil. Di wilayah administrasi lokal, keberadaan Majelis Perwakilan yang keanggotanya mengasumsikan partisipasi masyarakat dalam bidang politik sangat diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat demokrasi. Pemberian hak otonom kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat berdasarkan keinginan rakyat pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dan manipulasi konstitusional. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami membuka sesi pertanyaan. Izin bertanya, Nur Adelia dari kelompok 42A. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Saya Dwi Celestari ingin bertanya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara? Baik, satu lagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rezafainya dari kelompok 6A. Ingin bertanya, bagaimana menurut pendapat kelompok Anda mengenai suatu kasus yang dimana banyaknya pejabat sekarang ini yang lebih mementingkan hak dan kepentingan pribadi mereka dan kurang menjalankan kewajiban mereka, dan bahkan banyak sekali yang terlibat kasus korupsi, sehingga masyarakat tidak menerima hak yang seharusnya mereka dapatkan, membuat masyarakat tidak sejahtera dan kecewa. Jelaskan solusi yang tepat dalam kasus tersebut. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 penanya. Berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Nur Adelia.
Pertanyaannya, bagaimana cara kita mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Yaitu, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Kita sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Begitu juga seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kewajiban harus didahulukan daripada hak, karena kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan seseorang dengan maksimal dan dengan rasa ikhlas sebelum seseorang mendapatkan hak yang harus dia terima, sehingga akan mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur dan berimbang. Apakah cukup? Apakah ada yang ingin ditambahkan, Nur Adelia? Siap, jelas. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Wicitra Lestari di kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana menurut kalian apa penyebab ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara? Yang pertama, hanya ingin mengutarakan pendapat sendiri tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain. Yang kedua, sikap toleransi. Yang ketiga, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang empat, rendahnya tingkat kesadaran untuk hidup berbangsa dan bernegara. Apakah sudah jelas? Sudah, terima Dwi kasih. Citra? Sudah, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan punya Ruth Zepa. Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat kelompok Anda mengenai suatu kasus yang dimana banyaknya pejabat sekarang ini yang lebih mementingkan hak dan kepentingan pribadi mereka dan menjalankan kewajiban mereka, dan bahkan banyak sekali yang terlibat kasus korupsi sehingga masyarakat tidak menerima hak yang seharusnya mereka dapatkan, yang membuat masyarakat tidak sejahtera dan kecewa. Jelaskan apa solusi yang tepat dalam kasus tersebut. Menurut kelompok kami, secara umum, situasi di mana pejabat pemerintah lebih memperhatikan kepentingan pribadi mereka, kepentingan publik, dan masalah yang serius dan sangat memprihatinkan. Kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dapat merugikan masyarakat secara signifikan. Mereka dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Solusi untuk masalah ini harus mencakup langkah-langkah sebagai berikut, seperti penguatan sistem pengawasan dan hukum. Sistem pengawasan dan hukum ini sangat kuat dan efektif diperlukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya tata kelola yang baik dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan pemerintah yang bersih. Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi harus menjadi prioritas bagi para pejabat publik. Pengembangan ekonomi yang inklusif. Pengembangan ekonomi yang inklusif dapat berkelanjutan, dapat mengurangi kesejahteraan sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab utama korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengambil langkah-langkah ini secara serius dan konsekuensi, pemerintah dapat membantu mengatasi masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, solusi ini membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin berpendapat atau menambahkan? Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.